Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 16 Maret 2025 bertepatan 16 Ramadan 1446 Hijriah. Zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat berupa makanan pokok dalam suatu daerah yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah diwajibkan kepada orang Islam, baik tua maupun muda, laki-laki atau perempuan, merdeka, budak, bahkan kanak-kanak sekalipun yang mempunyai kelebihan makanan pada malam hari raya serta siang harinya. Ukuran atau kadarnya, tiap-tiap jiwa sebanyak 1 sok, yakni kira-kira 2,5 kilogram atau 3 liter dari makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang di dalam daerah tersebut. Waktu pengeluaran dari terbenam matahari pada akhir Ramadan atau malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum mulai sholat Id. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin 'alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila sholati. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok, kira-kira 2,5 kilogram atau 3 liter dari kurma, atau 1 sok dari gandum atas budak maupun orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan dewasa dari orang-orang Islam. Dan beliau menyuruh supaya dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar pergi sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 138. Boleh pula dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Wa kanu yu'tuna qoblal fitri biyaumin aw yaumaini. Rawahul Bukhari. Dan mereka, para sahabat, memberikan zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 139. Dengan dasar asar atau perbuatan sahabat tersebut, ada sebagian ulama, antara lain Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwa boleh pula mengeluarkan zakat fitrah sejak awal Ramadan, karena hadis Nabi di atas hanya menerangkan bahwa waktu pengeluaran zakat fitrah adalah sebelum mulai sholat Id, tanpa penjelasan kapan permulaannya. Sedang para sahabat ada yang mengeluarkan 1 bahkan 2 hari sebelum hari raya. Maka berdasar inilah sebagian ulama berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu sejak awal Ramadan sudah boleh dan sah. Sasaran zakat fitrah. Sasaran atau orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah tidak berbeda dengan yang berhak menerima zakat yang lain, yaitu sebagaimana yang tertera pada surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim.
Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Keterangan, yang berhak menerima zakat fitrah ialah 1. Al-fuqara atau orang-orang fakir, orang-orang yang di dalam penghidupannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik bagi dirinya sendiri dan atau orang yang menjadi tanggungannya, hanya mampu mencukupi kurang dari separuh keperluannya. Misalnya, kebutuhan setiap harinya 100.000 rupiah, ia hanya mampu menyediakan 40.000 rupiah. 2. Al-masakin, orang-orang miskin, yaitu sebagaimana nomor 1, tetapi lebih dari separuh, namun kurang dari kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan setiap harinya 100.000 rupiah, ia hanya mampu menyediakan 60.000 rupiah. Demikian menurut pendapat sebagian ulama. 3. Al-amilin, orang-orang yang mengurusi zakat, yaitu orang-orang yang ahli tentang seluk-beluk zakat, hukum-hukumnya, barang-barang dan kadar masing-masing yang dizakati dan sebagainya, yang diangkat oleh Nabi SAW atau pimpinan umat Islam dan bertugas sebagai penghitung dan penerima serta penagih zakat dari kaum muslimin untuk disalurkan sebagaimana mestinya, walaupun ia bukan fakir atau miskin, namun berhak menerima zakat. Catatan tentang panitia zakat fitrah, karena yang berhak mengangkat dan menugaskan amil adalah Nabi SAW atau pimpinan umat Islam, maka kami berpendapat dan menyarankan sebaiknya kita tidak mendudukkan diri sebagai amil, tetapi menjadi sukarelawan saja untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat fitrah tersebut. Jika di antara anggota panitia itu ada orang yang fakir atau miskin, maka mereka berhak menerima zakat sebagai fakir atau miskin, bukan sebagai amil. 4. Al-mu'allafatu qulubuhum, atau orang-orang yang dijinakkan hatinya, yaitu A. Orang yang baru masuk Islam agar makin mantap keislamannya. B. Orang yang diharapkan masuk Islam dan telah tampak tanda-tanda simpati dan perhatiannya terhadap Islam. Ia berhak menerima zakat tersebut agar makin memperlancar keislaman orang itu. C. Orang-orang yang sangat memusuhi Islam dan berpengaruh dalam masyarakat. Minimal diharapkan dengan pemberian zakat kepadanya itu dapat memperlunak sikapnya atau menghentikan sama sekali permusuhannya terhadap Islam. Ketiga golongan di atas termasuk al-mu'allafah yang berhak menerima zakat sekalipun mereka tergolong mampu dan bukan fakir atau miskin. 5. Ar-riqab atau budak-budak. Mereka berhak mendapat bagian zakat untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman perbudakan. 6. Al-gharimin atau orang-orang yang berhutang, yaitu orang-orang Islam yang kesulitan
dan kepayahan karena terbelit oleh hutang-hutangnya yang bukan disebabkan karena pemborosan atau maksiat, judi dan sebagainya. Golongan ini berhak mendapat penyaluran zakat untuk melunasi hutangnya. 7. Sabilillah atau jalan Allah, yaitu setiap sasaran dan setiap sarana dan tempat serta orang-orang yang berhubungan dengan hal-hal yang berguna bagi agama maupun masyarakat luas. Misalnya masjid-masjid, sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah, lembaga-lembaga dakwah, tempat pengajian dan sebagainya, termasuk orang-orang yang menyelenggarakan serta mengurusinya. Dan juga termasuk sabilillah ialah hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan dibenarkan oleh agama, seperti mendirikan rumah sakit, gedung pertemuan, membangun jembatan dan sebagainya. 8. Ibnus Sabil atau orang yang dalam perjalanan atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan lalu putus bekal dan dikhawatirkan terlantar dalam perantauannya itu. Maka yang demikian ini pun berhak menerima zakat untuk bekal pulang ke negeri atau daerah asalnya. Hal ini dapat dimengerti dan diambil hikmah yang besar yang terkandung dalamnya, yaitu antara lain agar di mana saja orang Islam itu berada, ia selalu merasa mempunyai saudara seiman yang selalu siap menolongnya, sehingga ia tidak merasa asing di perantauannya tersebut. Beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat fitrah. 1. Yang dikeluarkan harus sesuai dengan kualitas yang biasa dimakannya sehari-hari. Misalnya, bila sehari-hari ia makan makanan pokok tersebut dari kualitas nomor 1, maka tidak selayaknya ia mengeluarkan kualitas nomor 2 atau nomor 3. Jika sampai terjadi demikian, berarti menyalahi jiwa perintah zakat yang antara lain bertujuan untuk mensucikan jiwa seseorang dari kekikiran hati serta menundukkan hawa nafsunya terhadap perintah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sebaliknya, apabila ia mengeluarkan yang lebih baik daripada apa yang biasa dimakan, yang demikian itu lebih baik baginya, karena kelebihan dan kebaikannya itu akan kembali kepada pelakunya itu sendiri, sesuai dengan jiwa agama dan jiwa perintah zakat fitrah tersebut. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah." Maka barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. 2. Zakat fitrah tersebut dapat pula berwujud uang senilai dengan zakat fitrah yang diwajibkan baginya. Misalnya 1 liter sama dengan 10.000 rupiah, maka ia mengeluarkan untuk dirinya sendiri sejumlah 3 kali 10.000 rupiah sama dengan 30.000 rupiah.
3. Anak-anak dan orang-orang yang menjadi tanggungan seseorang, maka kewajiban zakat fitrah mereka dibebankan kepada orang yang menanggungnya, baik ayah atau majikan dan sebagainya. Jadi merekalah yang berkewajiban mengeluarkan untuk anak-anak atau orang yang menjadi tanggungannya tersebut bila mereka itu orang Islam. 4. Ada sementara ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang miskin saja, bukan untuk yang lain. Berdasar pemahaman terhadap hadis An Ibni Umar qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija zakatal fitri wa yaqul ughnuhum an tawafi hadzal yaumi, rawahul Baihaqi. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya mengeluarkan zakat fitrah, dan beliau bersabda, berilah kecukupan kepada mereka orang-orang miskin supaya mereka tidak minta-minta pada hari ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi juz 4 halaman 175. An Ibni Abbasin qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat, rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk pembersih bagi orang yang puasa dari perkataan sia-sia dan kotor yang telah dikerjakannya, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat hari raya, maka ia jadi zakat yang makbul. Dan barang siapa mengeluarkannya sesudah sholat, maka ia jadi sedekah di antara beberapa sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 111 nomor 1609. Penjelasan. A. Zakat fitrah adalah termasuk bagian zakat. Maka orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, sebagaimana diterangkan pada ayat 60 surat At-Taubah di atas. B. Surat At-Taubah ayat 60 itu didahului dengan huruf hasr atau pembatas, yaitu innama, hanya saja. Maksudnya, bila tidak demikian maka tidak. Dan sifat ayat tersebut umum, yang berarti setiap sodakoh atau zakat apa saja, baik zakat mal, harta benda, zakat tanaman, dan lain-lain, termasuk zakat fitrah ini, salurannya adalah 8 asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Sedang hadis-hadis di atas bukan merupakan takhsis atau pengecualian dari ayat tersebut. C. Jadi jelaslah bahwa hadis-hadis itu bukan bermakna zakat fitrah itu wajib hanya diberikan untuk fakir atau miskin agar mereka terbebas dari kelaparan. Hadis nomor 1. Dan zakat fitrah itu sebagai pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dan hanya diperuntukkan orang-orang miskin. Hadis nomor 2. Melainkan zakat fitrah itu bila memang ke-6 golongan yang lain kurang membutuhkan, sebaiknya disalurkan kepada para fakir atau miskin agar mereka terbebas dari cengkeraman kelaparan pada hari raya itu. Hadis nomor 1. Dan zakat fitrah itu
dapat mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin dilakukannya ketika sedang berpuasa, dan boleh diperuntukkan bagi orang-orang yang miskin di samping bagi yang lain dari 8 golongan tersebut di atas. Bila dengan dasar hadis tersebut orang menetapkan bahwa zakat fitrah itu hanya untuk orang miskin dengan alasan bahwa dalam kedua hadis itu yang disebutkan hanyalah orang miskin, lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari di bawah ini? Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adzan ilal Yamani faqal ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullahi fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah." Jika mereka telah mentaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 108. Hadis di atas maksudnya bukanlah zakat itu diambil dari orang-orang kaya atau mampu dan diperuntukkan hanya bagi orang-orang fakir saja. Walaupun bunyi di dalam hadis itu begitu. Karena jika demikian ini bertentangan dengan ayat 60 surat At-Taubah di muka. Maka jelaslah bahwa makna hadis ini yaitu menekankan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang mampu, bukan orang yang fakir atau miskin. 5. Di muka dijelaskan bahwa batas akhir pengeluarannya adalah sebelum orang melaksanakan sholat id. Jika ia mengeluarkannya setelah sholat, berdosalah ia, karena berarti tidak melaksanakan kewajiban. Dan yang dikeluarkan itu hanya dinilai sebagai suatu sedekah sebagaimana sedekah-sedekah yang lain. Tegasnya, dia berdosa karena tidak membayar zakat fitrah, sedang yang dikeluarkannya itu dinilai sebagai sedekah sunnah. Ani bin Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk pembersih bagi orang yang puasa dari perkataan sia-sia dan kotor yang telah dikerjakannya.
dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat hari raya, maka ia menjadi zakat yang makbul. Dan barang siapa mengeluarkannya sesudah sholat, maka ia jadi satu sedekah di antara beberapa sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 12 halaman 111, nomor 1609. 6. Dalam masalah zakat fitrah ini diperbolehkan membentuk panitia zakat fitrah, bukan amil, yang bekerja secara sukarela sebagai pengabdian terhadap masyarakat dan negara, sebagaimana riwayat di bawah ini. An-Nafi'in anna Abdullah ibn Umar kana yab'asu bi zakatil fitri ilal ladzi tujma'u indahu qablal fitri bi yaumaini aw salasatin, rawahu Malik. Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar biasa mengirimkan zakat fitrah kepada orang yang mengumpulkan zakat sebelum hari raya Idul Fitri 2 atau 3 hari. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta juz 1 halaman 285 nomor 55. Dalam masalah mengeluarkan zakat fitrah dari tangan yang berkewajiban, agama memberikan ketentuan batas akhir sebagaimana diterangkan di atas. Sedangkan mengenai zakat fitrah itu harus sampai kepada tangan yang berhak menerima, agama tidak memberikan ketentuan yang pasti. Ini diserahkan kepada kita semua. Yang penting, zakat fitrah itu harus ditunaikan oleh orang yang mengeluarkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan jika tidak ada hal yang memaksa untuk menunda sampainya kepada yang berhak menerima dengan alasan yang dibenarkan oleh syarak atau hukum agama, maka harus segera disampaikan sebagaimana mestinya. Namun bila ada kendala sehingga sampainya kepada yang berhak menerima sesudah sholat hari raya, yang demikian ini pun tidak mengapa. Adapun kendala tersebut antara lain karena kesulitan pengangkutan lantaran banyaknya yang harus dibagikan dan yang diberi bagian, karena jauhnya perjalanan yang harus ditempuh di lain daerah sehingga sampainya sesudah hari raya. Karena zakat itu tidak mesti harus dibagikan dalam daerahnya sendiri, karena ada daerah lain yang lebih memerlukannya, dan lain-lain sebab yang dibenarkan oleh syarak. 7. Kadar atau ukuran zakat fitrah yang normal. Kadar yang normal adalah 1 sok, kira-kira 2,5 kilogram atau 3 liter, atau jika dinilai dengan uang, maka yang senilai dengan itu bagi tiap-tiap jiwa, baik dirinya sendiri maupun orang-orang Islam yang menjadi tanggungannya sebagaimana telah diterangkan di muka. Maka jika sisa dari keperluan sehari semalam itu kurang dari 1 sok, tetapi lebih dari keperluan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, bolehlah ia mengeluarkan sekedar sisa yang dipunyai itu, walaupun kurang dari 1 sok. Hal ini tetap dipandang sah serta telah menunaikan kewajiban agama berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Rawahu Muslim. Apabila aku memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu,
maka laksanakanlah semaksimal kalian. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 975 nomor 412. 8. Boleh pula mengeluarkan zakat fitrah bagi bayi yang menjadi tanggungannya yang masih di dalam kandungan ibunya, beralasan dengan riwayat sebagai berikut. An Abi Kilabata qala kana yu'jibuhum ayyu'tu zakatal fitri anis saghiri wal kabiri hatta alal habali fi batni ummihi. Rawahu Abdur Razak. Dari Abu Kilabah ia berkata, dahulu sahabat-sahabat Nabi SAW suka mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anak kecil dan dewasa hingga untuk bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Abdur Razak, juz 3 halaman 319 nomor 5788. Arti fakir miskin menurut hadis. Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru min jamri jahannama. Qala ya Rasulullah wa ma yughni? Qala ma yughaddihi wa yu'ashihi. Rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa meminta-minta padahal ia mempunyai makanan yang mencukupi baginya, maka hanyalah ia memperbanyak bara api jahanam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang mencukupi baginya itu? Beliau bersabda, yaitu yang cukup untuk dimakan pada siangnya dan malamnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 2 halaman 302 nomor 545. Ucapan orang yang menerima zakat. An Abdillah bin Abi Aufa qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi shadaqatihim qala Allahumma sholli ala ali fulanin fa atahu abi bi shadaqatihi faqala Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abu Aufa ia berkata, dahulu Nabi SAW apabila ada suatu kaum datang kepada beliau untuk menyerahkan zakat mereka, beliau mengucapkan Allahumma sholli ala ali fulan. Ya Allah, berilah sholawat kepada keluarga si fulan. Kemudian ayahku yakni Abu Aufa datang kepada beliau untuk menyerahkan zakatnya. Lalu Nabi SAW mengucapkan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah sholawat kepada keluarganya Abu Aufa. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 136. Zakat fitrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala kunna nukhriju itkana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri an kulli saghirin wa kabirin hurrin au mamlukin so'an min ta'amin au so'an min aqitin au so'an min sya'irin au so'an min tamrin au so'an min zabibin. Falam nazal nukhrijuhu hatta qadima alaina Muawiyah bin Abi Sufyana hajan au mu'tamiron. Fakallaman nasa alal minbari fakana fima kallama bihin nasa an qala inni ura anna muddaini min samra isyami ta'dilu so'an min tamrin. Fa akhadhan nasu bidzalika. Qala Abu Sa'idin fa amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu abadan ma ishtu. Rawahu Muslim.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah-tengah kami, biasa kami mengeluarkan zakat fitrah dari setiap anak kecil dan orang dewasa, merdeka atau budak, satu sok makanan atau satu sok keju, atau satu sok gandum, atau satu sok kurma, atau satu sok anggur kering. Kami selalu mengeluarkannya seperti itu hingga Muawiyah bin Abu Sofyan datang ke kota kami, yakni Mekah, untuk berhaji atau umroh, dan ia berbicara di atas mimbar kepada kaum muslimin. Di antara pidatonya dia mengatakan, aku berpendapat bahwa 2 mud gandum Syam nilainya sebanding dengan 1 sok kurma. 1 sok sama dengan 4 mud. Maka orang-orang pun berpegang pada pendapat itu. Abu Sa'id berkata, sedangkan aku tetap mengeluarkan seperti dulu selamanya sepanjang hidupku. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 678, nomor 18. An Abi Sa'idin Al-Khudri anna Muawiyata lamma ja'ala nisfas so'i minal khintati adla so'in min tamrin ankara zalika Abu Sa'idin wa qala la ukhriju fiha illa alladhi kuntu ukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam so'an min tamrin aw so'an min zabibin aw so'an min sya'irin aw so'an min akitin. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ketika Muawiyah menjadikan setengah sok hintoh atau gandum yang kualitasnya bagus sama dengan 1 sok kurma, maka Abu Sa'id mengingkari hal itu dan ia berkata, aku tidak akan mengeluarkan zakat fitrah kecuali seperti yang biasa aku keluarkan pada masa Nabi, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1 sok kurma atau 1 sok anggur kering atau 1 sok gandum syair atau 1 sok keju. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 679, nomor 21. Boleh menerima pemberian yang tidak meminta. An Salim bin Abdillahi an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu al-ata'a. Fayaqulu lahu Umaru, a'tihi ya Rasulullah afqara ilaihi minni. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khud fatamawwalhu aw tasaddaq bihi. Wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa mala fala tutbi'hu nafsaka. Qala Salim, famin ajli dzalika kana ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyahu. Rawahu Muslim. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, yakni Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pemberian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu Umar berkata kepada beliau, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terimalah saja sebagai hartamu, atau kamu bisa bersedekah dengannya. Dan apa yang datang kepadamu seperti pemberian ini, sedangkan kamu tidak menginginkan dan tidak memintanya, maka terimalah. Adapun yang tidak begitu, maka janganlah kamu menuruti nafsumu. Salim berkata, oleh karena itu Ibnu Umar tidak pernah meminta sesuatu kepada seseorang pun dan tidak pula menolak sesuatu yang diberikan kepadanya.
Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 723, nomor 111, selesai.